Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang radioaktif polonium-210. Kelompok 5 beranggotakan 6 orang. Yang pertama Sri Wulandari dengan nomor BP 191044003, Delvira Syafna dengan nomor BP 191044006, Suci Indasari dengan nomor BP 191044016, Nurul Hasanah KR dengan nomor BP 191044032, Dini Asetio dengan nomor BP 191044010, dan Ega Septian Chandra dengan nomor BP 191044020. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Nurul Hasanah KR, yaitu tentang pengertian polonium-210. Polonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang PO dan nomor atom 84. Polonium adalah salah satu elemen dari uranium radium dan merupakan anggota dari uranium-238. Dan polonium adalah unsur yang sangat jarang ditemui di alam. Polonium-210, juga bisa disebut dengan radium F, adalah isotop paling umum yang terjadi yang memiliki paruh waktu 138 hari. Polonium ini memiliki puluhan isotop. Nah, salah satu yang paling banyak ditemukan adalah polonium-210 ini, yang mengandung partikel radioaktif tinggi yang dikenal sebagai partikel alfa. Selanjutnya yaitu tentang manfaat dan kerugian polonium-210 secara umum. Yang pertama, karena sifat radioaktifnya, polonium digunakan sebagai pemicu senjata nuklir dan sumber energi bagi satelit dan pesawat luar angkasa. Rusia menggunakan bahan ini untuk menghangatkan kendaraan yang mendarat di bulan pada 1970. Yang kedua, polonium tidak berbahaya bila berada di luar tubuh. Akan tetapi, begitu zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, polonium menjadi benda yang paling berbahaya. Yang ketiga, menelan sekira 50 nanogram atau menghirup 10 nanogram dari polonium ini dapat menyebabkan kematian. Nah, gejala-gejala terinfeksinya polonium bisa berbagai macam bentuknya. Namun pada umumnya, pencemaran polonium bisa menyebabkan muntah-muntah, diare, rambut rontok, dan jumlah sel darah putih yang menurun tajam. Yang keempat, setelah menelan polonium, zat tersebut bisa menyerap di aliran darah dengan cepat dan menyerang sel darah merah. Kemudian, polonium langsung menyerang vital organ seperti hati dan ginjal, disertai gejala sindrom keracunan. Dan pada akhirnya, polonium menimbulkan serangan jantung. Selanjutnya, saya Dini Asetio, BP 1910443010, akan membahas tentang sejarah ditemukannya radionuklida polonium-210. Atau biasa yang disebut dengan PO210. Polonium-210 adalah isotop dari polonium. Ia mengalami peluruhan alfa hingga stabil dari Pb206 dengan waktu paruh 138,376 hari, yang mana waktu paruhnya adalah yang terpanjang dari semua isotop polonium yang terjadi secara alami. Pertama kali diidentifikasi pada tahun 1898 dan juga menandai penemuan unsur polonium atau PO210 dihasilkan dalam rantai peluruhan dari uranium-238, makanan laut, dan tembakau radium-226. Polonium-210 adalah kontaminan yang menonjol di lingkungan, yang mana sebagian besar mempengaruhi. Toksisitas ekstrimnya dikaitkan dengan radioaktivitas yang intens yang mampu sangat merugikan manusia. Selanjutnya pada tahun 1898, Marie dan Pierre Curie menemukan zat radioaktif
yang kuat di dalam biji-bijian dan memutuskan bahwa itu adalah unsur baru. Itu adalah salah satu elemen radioaktif pertama yang ditemukan. Setelah mengidentifikasi seperti itu, mereka menamai unsur polonium setelah negara asal Mary, yaitu Polandia. William Maxwell menemukan aktivitas radioaktif serupa pada tahun 1908 dan menamakannya radiotellurium. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, Ernest Rutherford mengidentifikasi aktivitas yang sama dalam analisanya tentang rantai peluruhan uranium dan menamakannya radium F atau radium E. Pada tahun 1905, Rutherford menyimpulkan bahwa semua pengamatan ini disebabkan oleh zat yang sama, yaitu polonium-210. Penemuan lebih lanjut dan konsep isotop yang pertama kali diusulkan pada tahun 1913 oleh Frederick Soddy secara tegas menempatkan polonium-210 sebagai langkah kedua dari belakang dalam deret uranium. Pada tahun 1943, polonium-210 dipelajari sebagai kemungkinan inisiator neutron dalam senjata nuklir sebagai bagian dari proyek Dayton. Dalam dekade berikutnya, perhatian terhadap keselamatan pekerja menangani polonium-210 menyebabkan penelitian ekstensif tentang efek kesehatannya. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dari Komisi Energi Atom Amerika Serikat di Mount Laboratories, Ohio, mengeksplorasi kemungkinan menggunakan polonium-210 dalam generator termoelektrik radioisotop atau RTG sebagai sumber panas untuk menggerakkan satelit. Baterai atom 2,5 watt yang menggunakan polonium-210 dikembangkan pada tahun 1958. Namun, yang dipilih bukanlah baterai atom 2,5 watt. Nah, yang dipilih adalah isotop plutonium-238 karena memiliki waktu paruh yang lebih lama, yaitu 87,7 tahun. Baiklah, itulah sejarah singkat tentang polonium-210. Polonium-210 pada gambar di slide merupakan bagian dari peluruhan radon-222 yang di dalamnya terdapat peluruhan polonium-210. Polonium-210 merupakan produk peluruhan radioaktif seri uranium-238 bersama dengan timah 210 adalah salah satu dari produk peluruhan radon-222. Polonium-210 memiliki waktu paruh 138 hari dan meluruh menjadi timah 206 yang stabil dan memancarkan sebuah partikel alfa. Polonium-210 diproduksi selama peluruhan alami uranium-238. Polonium-210 secara luas didistribusikan dalam jumlah kecil di kerak bumi. Polonium-210 dihasilkan dalam rantai peluruhan dari uranium-238 dan radium-226. Polonium-210 adalah kontaminan yang menonjol di lingkungan. Sebagian besar mempengaruhi makanan laut dan tembakau. Toksisitas ekstrimnya dikaitkan dengan radioaktivitas yang intens yang mampu merugikan manusia. Polonium-210 adalah pemancar alfa yang memiliki waktu paruh 138 hari itu meluruh secara langsung ke stabil menjadi Pb206. Sebagian besar waktu, polonium-210 meluruh dengan emisi partikel alfa saja. Beberapa curie dari polonium-210 memancarkan cahaya biru yang disebabkan oleh eksitasi udara di sekitarnya. Polonium-210 dalam jumlah kecil di alam, di mana ia adalah isotop kedua dari belakang rantai peluruhan seri uranium. Ini dihasilkan melalui beta
peluruhan beta dari 210 pb dan 210 bi. Proses astrofisika dihentikan oleh peluruhan 210 polonium karena fluks neutron tidak cukup untuk menangkap neutron lebih lanjut dalam waktu yang singkat. Polonium 210 alfa meluruh menjadi 206 timah yang kemudian menangkap lebih banyak neutron menjadi polonium 210 dan mengulangi siklus tersebut sehingga memakan sisa neutron. Ini menghasilkan penumpukan timbal dan bismut dan memastikan bahwa elemen yang lebih berat seperti thorium dan uranium hanya diproduksi dalam proses R yang jauh lebih cepat. Septrian Chandra, BP 1910-4430-20 akan membahas tentang manfaat polonium-210 terhadap kehidupan manusia. Yang pertama itu, polonium dapat digunakan untuk menghilangkan listrik statis yang digunakan selama proses seperti kertas linting, kawat, dan lembaran logam dengan sinar alfa yang dipancarkannya. Kedua, polonium-210 dapat digunakan sebagai sumber panas atom. 3. Polonium digunakan dalam sikat antistatis untuk menghilangkan debu pada film fotografi. Selanjutnya, polonium-210 juga digunakan untuk mengurangi listrik statis dalam aplikasi industri seperti pabrik tekstil, dan juga digunakan sebagai sumber panas yang ringan sebagai sumber energi termoelektrik pada satelit angkasa, dan digunakan sebagai sumber panas yang ringan sebagai sumber energi termoelektrik pada satelit angkasa. Saya, Sucinda Sari, akan membahas kerugian radionukleida polonium-210 terhadap kehidupan manusia. Polonium-210 merupakan logam radioaktif langka yang ditemukan oleh Marie Curie pada akhir abad ke-19. Meskipun radioaktif, ia memancarkan bentuk radiasi berenergi tinggi, tetapi partikelnya tidak bergerak jauh dan relatif cepat membusuk. Jika polonium-210 masuk ke tubuh melalui penghirupan, menelan, kulit pecah, akibatnya bisa fatal. Nah, secara massa, polonium-210 adalah salah satu zat paling beracun yang mematikan, sekitar 250 miliar kali lebih beracun daripada hidrogen cyanida. Polonium-210 adalah salah satu zat paling beracun yang diketahui manusia, namun ada di sekitar kita. Ada tingkat polonium-210 yang sangat rendah di lingkungan dan ia masuk ke tubuh kita melalui rantai makanan, misalnya saat makan makanan laut. Tingkat lingkungan ini biasanya tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, kecuali pada perokok yang memiliki kadar lebih tinggi. Namun dalam jumlah yang cukup bisa mematikan dalam beberapa hari atau minggu. Polonium tidak memiliki sifat kimia beracun. Bahaya datang saat memancarkan radiasi. Ahli toksik memperkirakan bahwa 1 gram polonium-210 bisa cukup untuk membunuh 50 juta orang dan membuat 50 juta orang sakit lagi. Polonium-210 tidak dapat menembus kulit, dan partikel biasanya kehilangan semua energinya setelah melakukan perjalanan melalui beberapa sentimeter udara. Namun, ini juga membuatnya aman untuk diangkut dan sulit dideteksi bagi calon peracun. Untuk meracuni seseorang, bagaimanapun itu harus dimasukkan ke dalam tubuh. Ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu inhalasi, yang kedua proses menelan, dan yang ketiga masuk melalui lecet atau luka kulit. Seseorang tidak dapat terkontaminasi oleh orang lain yang terkontaminasi, kecuali mereka menelan atau menghirup cairan tubuh dari orang tersebut. Radiasi polonium menghancurkan DNA dan dapat menyebabkan kematian sel dan kanker. Polonium-210 adalah karsinogen yang diketahui. Saat terhirup, itu menyebabkan kanker paru-paru. Ketika tertelan, ia terkonsentrasi di sel darah merah, sebelum menyebar ke hati, ginjal, tulang sumsum, saluran pencernaan, dan testis atau ovarium. Saat polonium menyebar ke seluruh tubuh, ia meninggalkan jejak radikal reaktif karena ia mengambil elektron dari molekul manapun yang dilewatinya. Kerusakan DNA dari radiasi partikel alfa dapat menyebabkan apoptosis atau bunuh diri sel.
Bahkan, kerusakan DNA tingkat rendah dapat menyebabkan perubahan genetik yang mempengaruhi kemampuan sel untuk bereproduksi. Organ dan jaringan yang berbeda memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap kerusakan radiasi alfa. Jaringan sumsum tulang sangat rentan karena ia menciptakan sel darah dan juga lapisan usus. Untuk gejala, kesulitan utama dalam mendiagnosis keracunan polonium-210 adalah keracunannya yang sangat jarang. Tidak ada yang mengharapkannya. Beberapa laboratorium di Amerika Serikat dapat melakukan tes urin untuk menilai itu. Gejala akan tergantung pada kekuatan polonium yang digunakan. Kemungkinan besar itu termasuk mual dan muntah, anoreksia, rambut rontok, menurunkan jumlah sel darah putih atau limfopenia, diare, dan kerusakan sumsum tulang. Semakin tinggi dosisnya, maka semakin cepat efeknya. Setelah gejala akut ini, pasien mungkin tampak pulih, tetapi kerusakan sumsum tulang akan terus berlanjut mengakibatkan penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit. Selanjutnya, tergantung pada dosisnya, berbagai organ tubuh akan terpengaruh termasuk sumsum tulang, sistem gastrointestinal, dan sistem kardiovaskular dan saraf pusat atau SSP. Jika SSP terpengaruh, ini tidak dapat diubah dan menyebabkan kematian. Pada dosis tinggi, ini dapat menyebabkan kebingungan, kejang, dan koma dalam beberapa menit setelah keracunan. Akhirnya, orang tersebut akan mati atau sembuh. Jika tidak sembuh, mereka akan mati dalam beberapa minggu atau bulan. Siapapun yang bertahan mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Baiklah, di sini saya Delvira Safna akan melanjutkan materi yakni perkembangan penelitian tentang polonium-210. Jurnal yang saya ambil untuk materi kali ini adalah jurnal dari Dr. Johan Nur, di mana judulnya yaitu mengukur konsentrasi polonium dan timbal pada tembakau. Di sini Bapak Dr. Johan Nur mempublish jurnalnya pada Southeast Asia Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering Desember di Bandung. Tujuan jurnalnya dia ini dibikin adalah untuk melihat konsentrasi polonium pada gigi perokok, juga melihat efek Diefenbacher terhadap upaya pengurangan konsentrasi polonium dan timbal pada rokok, dan juga melihat pengurangan pembukaan NPK terhadap pengandungan polonium serta pengaruh tembakau terhadap orang menyusur di Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi kesimpulan yang ada pada jurnal oleh Dr. Johan Nur ini adalah di mana dia menggunakan dia mencari tahu bahwa di dalam rokok itu mengandung dua bahan radioaktif, yaitu polonium PO210 dan timbal PB210. Di mana keberadaan kedua bahan ini di alam itu amatlah kecil dibandingkan dengan bahan radioaktif yang lainnya. Di mana polonium beredar bebas di udara dan timbal terkandung di dalam tanah. Nah, katanya jika meluruh, keduanya itu menghasilkan sinar alfa. Timbal misalnya, meskipun telah stabil, yang diantaranya dapat dimanfaatkan pada akumulator, namun masih tetap berbahaya gitu. Tambahannya, apalagi timbal bengkokang yang kandungannya itu masih tinggi, kandungan radioaktifnya itu masih tinggi gitu. Nah, untuk mendalami hal tersebut, Bapak Dr. Johan Nur ini bersama mahasiswanya berencana meneliti kandungan timbal di sekitar industri pengolahan akumulator bekas yang ada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Nah, pada tahun 2010, selama 2 bulan itu, dia meneliti kandungan polonium dan timbal pada tembakau. Penelitian tersebut menggunakan sampel 3 jenis rokok, yaitu rokok kretek filter, rokok kretek non-filter, dan rokok putih filter dari 9 merek rokok yang beredar di Indonesia. Nah, secara alami, kandungan PB dan PO berasal dari tanah dan udara yang memang menyimpan kedua bahan radioaktif tersebut. Disinyalirnya, pupuk jenis NPK juga berpengaruh dalam peningkatan kadar keduanya. Katanya, PB tidak mudah dibakar sehingga dia terbawa asap ketika rokok dibakar. Lanjut. Dalam penelitian Bapak Johan ini, dia menggunakan menjebak asap rokok ini menggunakan CR39 polikarbonat dan kemudian membiarkannya itu selama 48 jam. Dan yang terjadi adalah gas helium sinar alfa yang berenergi sangat tinggi dihasilkan dari peluruhan PO210 dan PB210. Dan hasil lain dari peluruhan tersebut adalah PO206 dan PB206 yang dimana
zat radioaktif tersebut bersifat relatif lebih stabil gitu. Nah, dari hasil penelitian yang ini diketahui bahwa ternyata rokok kretek filter memiliki konsentrasi polonium dan timbal yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu sebesar 9,9 mBq per batangnya. Lalu disusul dengan rokok putih filter yaitu sekitar 7,6 mBq per batangnya, dan rokok kretek non-filter yaitu 7,1 mBq per batangnya. Di mana rata-rata konsentrasi polonium dan timbal ini adalah sekitar 8,2 mBq per batangnya. Jumlah ini menurutnya relatif lebih rendah jika dibandingkan rokok yang beredar di Cina, yaitu sekitar 23 mBq per batang, dan rokok Italia yaitu sekitar 12 mBq per batangnya. Nah, menurutnya, jika seorang menghisap 1 pack atau 12 batang rokok per hari, maka ia akan terkontaminasi 35,9 mBq polonium dan timbal dalam setahun. Menurutnya, jumlah ini jauh dari ambang batas yang ditetapkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yaitu BPTN, ini sekitar 2 mBq per tahunnya. Meskipun lebih kecil, tetapi tidak bisa diabaikan karena efek bersifat stokastik. Efek yang ditimbulkan dari zat ini adalah bersifat stokastik. Ditanya solusi dari mengurangi konsentrasi tersebut. Menurutnya, penelitian ini belum sampai tahap mengurangi karena masih sebatas mengukur konsentrasi polonium dan timbal saja. Akan tetapi, dia menyarankan 2 hal utama, yaitu menanam tembakau di daerah dengan kandungan timbal rendah dan menggunakan pupuk organik. Dan juga, selain polonium dan timbal yang merupakan kajian utama dalam penelitiannya, John mengingatkan 4.000 senyawa toksik rokok yang perlu diperhatikan, yaitu seperti tar, nikotin, fenol, merkuri, aseton, dan arsenik, dan lain-lainnya. Baiklah, terima kasih telah menyimak penyampaian dari kelompok kami. Salah dan jangkal kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.